Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Untuk hormat beliau Romo Kiai Haji Hanif Ismail LC, yang kami hormati pula para jamaah salat zuhur Masjid Agung Jawa Tengah. Tak lupa para pendengar radio Dais dimanapun berada. Marilah kita semuanya manjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah berikan kita semuanya kesehatan, kesempatan pada siang hari ini sehingga kita dapat mengikuti kajian kitab Nasaihul Ibad di Masjid Agung Jawa Tengah ini dengan keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mari kita haturkan pada junjungan Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Moga kita semuanya golong menjadi umat beliau dan mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah salat zuhur Masjid Agung Jawa Tengah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali kegiatan pada siang hari ini dengan bacaan suratul Fatihah. Ala halihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya itu kajian kitab Nasaihul Ibad sama beliau Romo Kiai Haji Hanif Ismail LC, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa balah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna sahla in syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Para pemirsa TV-ku dan juga TV MACT serta hadirin yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bertemu kembali dalam kajian kitab Nasaihul Ibad, yaitu di dalam bab Tusa'i, bab yang menerangkan tentang 99. Di dalam bab Tusa'i kami akan membacakan kali ini wal maqalatur rabi'ah, makalah yang keempat. Qala Utsman radhiyallahu anhu, matur sapa Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, man hafidhas shalawatil khamsa liwaqtiha, man utai sapa ning wong hafidho atau hafidho kang reksa sapa man ing salat-salat kang lima, tegese salat maktubah, salat yang diwajibkan kepada kita di dalam sehari semalam 5 waktu itu, menjaga liwaktiha marang waktune. Artinya apa? Salat zuhur dikerjakan pada waktunya. Waktu salat zuhur yaitu sejak tergelincirnya matahari sampai bayangan suatu benda
sama tingginya dengan bendanya. Demikian juga seterusnya nanti sholat asar setelah bayangan satu benda lebih sedikit hingga nanti terbenam matahari, itu namanya waktunya sholat asar. Orang yang mengerjakan sholat 5 waktu, menjaga syarat dan rukunnya, menjaga pelaksanaan sholat dengan baik, ya. Wa dawama 'alaiha, lan nglanggengake sapa wong mau 'alaiha ing atase sholate 5 waktu mau, ai ana muhafadhatis shalawat, ya. Ngrekso menjaga waktu-waktunya sholat tadi dengan baik. Akramahullahu, mongko bakal mulyaake sapa Allah Ta'ala hu ing wong mau, ya. Bitis karomatin, kelawan songo pira-pira keramat. Karomah itu kemuliaan. Orang yang menjaga sholatnya pada waktunya akan diberikan kemuliaan oleh Allah, 9 kemuliaan. Awaluha utai kawitane karomat mau, songo karomat mau, yuhibbuhullah, mongko bakal demen ing wong mau sapa Allah Ta'ala. Allah akan mencintai orang yang melaksanakan sholat tepat pada waktunya. Maksudnya tepat pada waktunya bukan mesti harus awal waktu, tapi sesuai dengan waktunya. Tidak disia-siakan untuk main-main, untuk kepentingan-kepentingan yang lain, sehingga waktu sholatnya tertunda-tunda sampai kemudian terlewat waktunya. Orang yang bisa menjaga sholatnya seperti itu, maka Allah akan mencintainya. Artinya, ay yakhussuhu bil qurbah wal ahwalil aliyah. Allah akan memberikan keistimewaan, mengkhususkan untuk orang tadi dengan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dengan keadaan atau ahwal, perilaku-perilaku yang luhur. Allah akan memberikan karomah, orang tersebut dicintai dan mendapatkan kedudukan yang tinggi. Itu yang pertama. Wa yakunu badanuhu sahihan, lan ono apa badane fisiknya iku sahihan, akan diberikan kesehatan. Jadi orang yang menjaga sholat pada waktunya, Allah akan memberikan kelebihan, ya, keramat kepada orang tersebut, badannya akan sehat. Tegese maksudnya badannya sehat bila uyubin, kelawan tanpa cacat. Artinya tidak akan mendapatkan penyakit-penyakit yang bisa membuat dirinya ciri. Apakah itu seperti yang sering terjadi sekarang ini, lumpuh atau penyakit-penyakit yang lainnya yang menyebabkan akhirnya orang yang tidak bisa menjaga sholatnya, ya oleh Allah Ta'ala akan diberikan sanksi sebaliknya, yaitu kalau yang rutin secara dawam, ya, langgeng bisa menjaga sholatnya akan diberikan kesehatan. Kalau orang yang tidak menjaga sholatnya, akan tentunya Allah tidak berikan jaminan orang itu akan sehat.
Yang ketiga, wa tahrusuhu al-malaikah, lan bakal ngrekso njaga orang tadi sapa al-malaikatu pira-pira malaikat. Malaikat akan menjaga orang tadi dari apa? Minal balaya, dari musibah-musibah, dari bencana-bencana allati lam tubrom, kang ora pasti. Jadi yang namanya musibah itu ada musibah yang pasti, ada yang tidak pasti. Artinya pasti itu tidak akan bisa dirubah. Kalau tidak pasti bisa dirubah. Seperti umpamanya oleh Allah ditakdirkan umpamanya di Lauhul Mahfuz orang tersebut akan mengalami kecelakaan. Tapi ketentuan Allah ini bisa berubah jika orang yang akan mengalami kecelakaan itu juga mengubah sikapnya, baik dengan berdoa mohon dilindungi dari berbagai bencana, ataupun dengan sholat ini tadi, rutinitas melakukan sholat 5 waktu, maka bencana-bencana yang tidak pasti itu akan diubah oleh Allah Ta'ala. Umpamanya seorang pengusaha atau pedagang mestinya akan mengalami kerugian ketika dia berdoa atau melaksanakan sholatnya secara rutin istiqomah pada waktunya, maka kerugian itu akan dijaga oleh malaikat. Artinya akan dihindari dan dihindarkan dari musibah-musibah yang akan menimpanya. Nah, musibah yang pasti akan terjadi itu adalah kematian. Jadi kematian itu adalah musibah yang tidak akan bisa dirubah. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau kematian itu sudah sampai ajalnya, maka siapapun tidak akan bisa menghindarkan diri dari datangnya kematian itu. Meskipun orang itu adalah orang yang sangat dekat kepada Allah, atau ahli maksiat, atau orang yang sangat kuat, fisiknya sehat, kalau Allah sudah menetapkan ajal atau saat kematiannya, maka tidak akan bisa diubah lagi. Nah, di sini manfaat atau kemuliaan yang diberikan Allah kepada orang yang bisa menjaga sholatnya pada waktunya, maka akan dijaga oleh malaikat dari mendapatkan musibah-musibah, bencana-bencana yang memang tidak pasti. Wa tanzilul barokah. Yang keempat, wa tanzilul barokah. Barokah itu artinya bertambahnya kebaikan. Kalau umpamanya kita pedagang atau pengusaha, ya, walaupun kita mendapatkan keuntungan sedikit, tapi berkah, maka keuntungan yang sedikit itu bisa digunakan untuk semaksimal mungkin manfaat untuk diri kita. Sebaliknya, kalau tidak berkah, walaupun kita penghasilannya banyak, ya, tapi tidak berkah, maka tidak akan bisa memberikan manfaat. Mungkin ada musibah yang menimpa kita, sebagian dari harta kita hilang, atau mungkin kita kecelakaan dan sebagainya, sehingga keuntungan yang diterima itu menjadi digunakan hal-hal yang tidak baik atau hal-hal yang akhirnya tidak bermanfaat. Bisa jadi, ya,
tiba-tiba kita setelah menerima keuntungan yang banyak, keluarga kita ada yang sakit. Nah, harus berobat, dan berobat membutuhkan biaya yang banyak. Akhirnya tidak bisa bermanfaat secara maksimal untuk kepentingan diri kita, terutama untuk digunakan sebagai ibadah kita, bekal ibadah kita. Yang kelima adalah fi darihi, artinya barokah baik di dalam rumahnya, wa yadharu ala wajhiha siamal sholihin, dan yang kelima Pak enam ini tadi, akan tampak di dalam wajahnya tanda-tanda sebagai orang-orang yang soleh. Jadi tanda orang yang menjaga sholat waktunya, 5 waktu tepat pada waktunya, maka akan terlihat dalam wajahnya itu tanda-tanda orang yang soleh. Wa yulinullahu qalbahu, dan Allah yang berikutnya, Allah akan melunakkan hatinya. Hati manusia itu bukan hati materi ya. Hati materi itu yang ada di dalam dada kita, itu hati materi. Tapi hati yang rohani, hati yang maknawi, yang dalam artian hati yang menerima hidayah Allah Ta'ala, hatinya itu akan dilunakkan, bukan hati yang keras. Hati yang keras itu seperti hatinya orang-orang kafir atau orang-orang yang ahli maksiat, ya. Hatinya orang-orang yang mendurhakai Allah Ta'ala. Sementara hati yang lunak adalah hati orang yang mudah menerima nasihat-nasihat, sehingga dengan mudahnya menerima nasihat maka akan menambah keimanannya. Ada orang baca Quran, kita mendengarkan bisa terenyuh, ya, apalagi tahu artinya, bahwa Quran itu betul-betul akan menambahkan keimanan kita. Ya. Tidak hanya guru kita saja yang memberi nasihat kita terima, siapapun, bahkan anak kecil pun akan mengingatkan kepada kita yang baik, maka kita pun akan bisa menerima apa yang dikatakan seorang anak itu kepada kita. Bukan terus menjadi congkak, sombong, cah cilik ngandani wong tua. Orang yang seperti itu berarti hatinya keras, tidak bisa menerima nasihat. Kemudian wa yamurru ala sirati, ya. Orang tersebut kelak, ya, di akhirat akan melewati sirat. Ya, sirat itu adalah jembatan yang dipasang oleh Allah yang menuju surga, sementara di bawahnya itu adalah neraka. Sementara jembatan itu, ya, sesuai dengan orang yang memiliki amalnya ketika di dunia, akan memandang, melihat jembatan itu ada yang seperti jalan tol luas, sehingga orang lewat bisa melinggang tanpa ada kekhawatiran jatuh, ya. Ada yang bisa lari
bahkan bisa seperti terbang saking cepatnya. Tapi ada juga orang yang melewati sirat ini karena amalnya di dunianya jelek sekali, maka melangkahkan kakinya itu sudah bergoyang-goyang seperti seakan-akan dia melangkah di atas apa kalau wong Jawa ngarani wot, ya, seperti pemain sirkus itu, ya, berjalan di atas kawat, ya, tapi karena terlatih, ya, sehingga tidak akan jatuh. Tapi bagi orang yang tidak terlatih, ya tidak akan mungkin bisa berjalan di atas kawat tersebut. Nah, andaikan, ya, ibaratnya orang tersebut di dunia meskipun ahli pemain sirkus bisa berjalan di atas kawat, ya, tapi amalnya jelek, apalagi kufur, ya, dia melewati jembatan yang bagi orang mukmin soleh itu kelihatan luas, bagi dia sangat kecil sekali. Itu mungkin tidak sampai 2, 3, atau 5 langkah, meskipun dia bisa menginjakkan kakinya, di bawah itu sudah ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk gantol, ya, apa bahasa Indonesia gantol itu, ya, ditarik untuk terjerumus di dalam neraka. Nah, orang yang menjaga sholatnya dengan baik tadi, ya, maka dia melewati sirat tadi kalbar qillami, bagaikan kilat yang cemplorot, ya, kalau kita lihat kilat, ya, der itu ada cahayanya itu sangat cepat sekali, ya, dari atas, ya, dari awang-awang atau dari langit ke bumi saja, menyambar pohon, menyambar dengan cepat, ya. Itu seperti itu, lewatnya seperti kalbar qillami, ya, seperti kilat yang bercahaya itu. Wa yunjihillahu minan nar. Yang ke-8, wa yunjihillahu, lan Allah bakal nyelametake wong mau minan nar saking neraka, ai nari jahannam. Dijaga oleh Allah Ta'ala untuk tidak masuk neraka. Kalau seseorang sudah dijaga oleh Allah Ta'ala, apalagi diselamatkan dari masuk neraka, otomatis berarti dia akan masuk surga. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah, apalagi di bulan puasa seperti ini, kita bisa menjaga sholat-sholat kita tepat pada waktunya. Kondisi seperti sekarang ini kita berada di dalam masjid, ya, itu kalau diniati iktikaf, ya, kita akan mendapatkan pahala iktikaf. Kemudian sambil nunggu sholat berjamaah tadi, umpamanya kita kok gunakan waktu untuk wiridan, baca wirid atau baca Quran sambil nunggu iqamah, kita akan mendapatkan pahala wiridan. Apalagi ada hadis Kanjeng Nabi yang mengatakan, Kanjeng Nabi mengatakan doa tidak akan ditolak antara waktu adzan dan waktu qomat. Maka kita gunakan, ya, antara waktu adzan dan waktu qomat itu untuk berdoa kepada Allah. Doa kita itu akan tidak ditolak oleh Allah Ta'ala. Nah,
sudah dapat pahala i'tikaf, pahala wiridan atau baca Quran, dan doa kita mustajab. Kemudian salat berjamaah, pahalanya dilipat gandakan lagi. Setelah bersalat berjamaah, terus kita duduk di sini mendengarkan kajian-kajian seperti ini, kita dapat pahala lagi. Apalagi di bulan puasa. Bulan puasa itu tidurnya seseorang yang puasa itu juga sudah dianggap ibadah, apalagi kita gunakan amal-amal yang soleh seperti tadi kita sebutkan. Maka kita bersyukur seperti siang hari ini kita bisa berkumpul di masjid ini untuk mendengarkan kajian apa yang disampaikan oleh Rasulullah, apa yang disampaikan oleh para sahabat, apa yang disampaikan oleh para ulama, sehingga bisa menambah iman kita, bisa menambah wawasan kita di dalam keberagamaan kita. Kita makin mantap melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah dan Rasul-Nya, dan makin berikan spirit atau motivasi yang kuat untuk makin mendekatkan diri kita kepada Allah. Kemudian yang terakhir, yang kesembilannya, wa yunziluhullahu fi jiwaril ladina la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Dan Allah menempatkannya ya, di dalam surga. Orang tadi ditempatkan di dalam surga, fi jiwaril ladina, berdampingan dengan orang-orang yang la khaufun alaihim walahum yahzanun. Sifat orang yang disifati oleh Allah dengan ungkapan la khaufun alaihim walahum yahzanun adalah orang-orang yang mendapatkan cinta kasih dari Allah Ta'ala. Inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun, yaitu menjadi wali-walinya Allah. Walinya Allah, kekasihnya Allah akan ditempatkan ya bersama-sama kita jika kita bisa menjaga sholat kita di dalam 5 waktu kita. Oleh karena itu marilah kita mulai sekarang kita latih diri kita, kebiasaan kita untuk melaksanakan sholat ya, bukan hanya pada waktunya tapi juga melaksanakan sholat pada awal waktunya bersama berjamaah. Mudah-mudahan dengan seperti itu menghindarkan diri kita untuk menunda-nunda, apalagi sampai seperti orang-orang munafik yang dikatakan di dalam sholat mereka itu kusala, males ya. Mudah-mudahan kita diberikan hidayah oleh Allah Ta'ala dan diberikan kekuatan untuk bisa terus menjaga sholat-sholat kita. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan ada sebuah hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ya, khamsu salawatin, utai 5 pira-pira salat 5 waktu itu atau maktubah itu, man hafadha alaihinna, siapa saja yang menjaga salat 5 waktu tadi pada waktunya, kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah, maka orang tadi akan memiliki ya, nur, cahaya ya, cahaya, dan akan menjadi bukti ya, serta akan memiliki keselamatan besok di hari kiamat. Orang yang melaksanakan sholat dengan baik, menjaga sholatnya, tentunya tidak seperti tadi saya sampaikan, tidak hanya menjaga
menjaga waktunya sholat, tetapi menjaga syarat rukunnya juga. Meskipun kalau kita sholatnya tepat waktu, tapi kalau syarat rukunnya tidak dijaga, ya sholat kita menjadi tidak baik, menjadi tidak sah. Oleh karena itu, orang yang sholat mestinya wudunya juga baik, wudunya benar, kemudian pakaian yang dipakai juga baik, artinya baik di sini tidak najis, ya. Tempat yang kita jadikan sholat juga bukan tempat yang kotor, yang najis, ya. Orang yang seperti itu, ya, menjaga sholat 5 waktunya, besok di hari kiamat, ya, Allah akan memberikan, kata Rasul, Allah akan berikan nur cahaya, menjadikan bukti untuk orang tadi, ya, dan juga akan diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Dengan wudu yang baik, ya, dengan wudu yang baik, artinya kita membasuh anggota-anggota badan kita yang harus kita basuh, ya, itu akan sudah menjadi bukti tanda orang tersebut akan masuk surga. Jadi ketika nanti di akhirat, di mahsyar, ya, ketika manusia semuanya dikumpulkan, ya, Rasulullah SAW pernah dalam hadisnya mengatakan, orang-orang yang tangannya, wajahnya, tangannya dan kakinya dibasuh untuk wudu akan mencorong. Sehingga akan kelihatan, oh itu orang-orang yang ahli sholat. Maka ketika para sahabat tanya kepada Kanjeng Nabi, loh, apakah bisa dibedakan orang yang mukmin, yang ahli sholat dan orang yang tidak pernah sholat? Rasulullah menjawab, kalau kamu punya kuda hitam semuanya, tapi salah satunya ada kuda yang kepalanya ada tandanya putih, kakinya 4 itu ada tandanya putih, ya, bisa enggak membedakan di antara kuda-kuda hitam tadi? Tentu akan kelihatan jelas, oh itu kuda saya. Demikian juga besok di akhirat, orang yang wudunya benar, baik, kemudian sholatnya juga baik, akan kelihatan sekali wajahnya mencorong, tangan dan kakinya juga akan mencorong, artinya seperti bercahaya, sebagai bukti atau tanda bahwa dia ahli sholat, ya. Nah, orang yang seperti itu akan diselamatkan oleh Allah Ta'ala di besok di hari kiamat. Sebaliknya, man lam yuhafid alaihinna, man utai sapa wae wong kang lam yuhafid, orang reksa, ya, ing salate 5 waktu mau, ya, lam yakun lahu nuron, mengko ora bakal ana lahu kedue wong mau nuron utawi nur. Orang tadi tidak akan memiliki cahaya dan juga tidak akan memiliki burhan, tanda, dan juga tidak akan diselamatkan oleh Allah Ta'ala di hari kiamat nanti, yaumal kiamah. Bahkan di ngendikake kali Kanjeng Nabi, orang-orang yang tidak bisa menjaga sholatnya dengan baik, itu dikatakan ma'a Fir'auna wa Qaruna wa Hamana wa Ubay bin Khalaf. Orang tersebut akan bersama-sama Fir'aun, bersama Qarun, bersama Haman, dan bersama Ubay bin Khalaf. Kita kalau Fir'aun jelas tahu, ya, kekufurannya, ngaku-ngaku Tuhan, dan kita tahu Qarun, ya, orang yang kaya tetapi
juga mengkufuri Allah. Haman, ya, perdana menterinya Fir'aun, itu juga orang-orang yang sangat dimurkai oleh Allah Ta'ala. Orang yang Abdullah bin Ubay bin Khalaf, ya, Ubay bin Khalaf itu dikenal sebagai seorang munafik, ya, ngaku-ngaku Islam tapi malah memusuhi Islam. Nah, orang-orang seperti inilah nanti yang akan bersama mereka, orang-orang yang tidak bisa menjaga sholatnya. Artinya apa? Azabnya Allah akan menimpa mereka seperti yang diberikan Allah kepada Fir'aun, Qarun, Haman, dan Ubay bin Khalaf tadi. Na'udzubillah min dzalik. Maka sekali lagi marilah di bulan puasa ini kita jaga sholat kita. Bukan hanya menjaga waktunya saja, tapi juga pelaksanaan sholat kita. Kita rajin sholat pada waktunya, tapi kalau sholat kita tidak benar, ya, tidak benar, tidak menjaga tumakninah kita, tidak bisa menjaga kehusyuan kita, ya percuma. Maka kita harus berusaha semaksimal mungkin, tidak harus dengan sengaja, kita melaksanakan sholat dengan khusyuk dan dengan tumakninah. Kalau saya sholat tapi kadang-kadang masih terbayang-bayang yang lain, teringat yang lain, bagaimana? Kalau kita sudah berusaha mengkhusyukkan diri kita, mengkonsentrasikan diri kita melaksanakan sholat di hadapan Allah, hal-hal yang datang berikutnya yang tidak kita sengaja itu tidak akan menjadi beban bagi kita yang dianggap kita tidak melaksanakan sholat dengan baik. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan beban kecuali sesuai dengan kemampuannya. Memang ada cerita konon, ada seseorang datang kepada seorang kiai, Pak Yai, nyuwun kula didongake, kula gadah barang ical. Kula mboten ngertos napa dipendhet tiyang, napa kula sing kelalen nyelehke. Pak Yai ini tahu orang ini itu kalau sholat tidak pernah bisa khusyuk. Lalu Pak Yai ini sengaja, bukan memberi nasihat, tapi sengaja untuk mengecoh setan. Kamu kepingin nemu, kepingin kembali barang kamu yang kamu mengatakan hilang tadi, kamu sholat. Nanti minta kepada Allah Ta'ala untuk dikembalikan. Ya, ketika sholat Allahu Akbar mulai dari takbiratul ihram, iblis datang menggoda. Menggoda hal-hal yang membuat orang tadi menjadi tidak khusyuk sholatnya. Seperti kadang-kadang kita kan sudah takbir, diingatkan, sandalmu mau kok nyalakin ning kono, nanti kalau diambil orang bagaimana? Padahal ketika kita meletakkan sandal itu mantap saja, tapi ketika sholat tadi di sana ada orang duduk-duduk, barangkali itu akan mengambil barang yang ada di depannya. Nah, diingatkan terus. Nah, iblis menggoda seperti itu sampai kepada orang tadi mengingat-ingat ya barang yang hilang tadi. Barang yang hilang, iblis menggoda. Kamu kan tadi punya ini. Kamu enggak tahu toh tempatnya di sini. Nah, langsung maunya merusak sholat orang yang sholat tadi, tetapi iblis tertipu mengingatkan barang yang orang itu tadi lupa.
Nah, akhirnya sholatnya selesai, matur sampai nggih Pak Yai, kula kilingan, kula salah kiteng mriko. Nah, Pak Yainya tertawa, bukan karena ketika mencari barang hilang itu dengan sholat, ya, bukan. Itu sebenarnya hanya cara Pak Yai karena bijak, ya, menggoda iblis, ya, supaya mengingatkan orang yang barangnya lupa tadi bisa ketemu lagi. Ini sering kita melakukan kadang-kadang seperti itu. Kalau itu tidak kita sengaja, maka tidak apa-apa sholat kita. Tapi kalau sudah sengaja dari awal, wah, saya tadi naruh kontak di mana ya, kontak motor saya di mana ya, saya tak sholat, biasanya saya itu diingatkan barang-barang yang tidak teringat itu menjadi ingat. Nah, itu tidak boleh ya kalau seperti itu. Maka kita harus berusaha menjaga sholat kita semaksimal mungkin. Aqimis sholata lidzikri, kata Allah, dirikanlah sholat untuk mengingat aku, mengingat Allah, ya, bukan untuk mengingat yang lain-lainnya. Dengan cara seperti ini, insya Allah, ya, kita akan termasuk sholat kita sholat yang baik. Para pemirsa TV-ku dan TV MAJD serta jamaah Masjid Agung yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan dengan memahami makalah yang ke-9, makalah yang ke-4 ini tadi yang banyak memberikan nasihat kepada kita, bisa memberikan spirit kita di bulan Ramadan ini makin meningkatkan ibadah kita dengan lebih baik lagi, dan mudah-mudahan puasa kita, tarawih kita, dan amal-amal soleh kita yang lain diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.